释释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。 Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sedaya yang budiman. Namo Amitabha. 阿弥陀佛。 Pada hari ini ternyata kita masih bisa bernafas. Artinya woman has your full. Kita masih memiliki karma baik dan keberuntungan. Pada kesempatan yang baik ini sungguh luar biasa ya. 虽然这个地方很小，但是我觉得我们的心很大。Walaupun tempat ini kecil, tapi saya rasa hati kita jiwanya besar. Kenapa? Kita memiliki kemauan untuk datang ke sini. Tentu artinya adalah belajar mengenal diri sendiri. Buddha mengatakan dalam bahasa Mandarin, 诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是求佛教。 Maksudnya apa suku? Buddha mengajarkan kepada kita adalah jangan melakukan kejahatan. 诸恶莫作. Kejahatan itu banyak hal. 中我们的身口意 dari perbuatan badan, dari ucapan kita, dari pikiran kita, kita tidak boleh melakukan kejahatan dari yang dikatakan 3 sumber karma buruk dan karma baik. 3 sumber karma buruk itu dari ucapan kita, perbuatan badan kita, maupun pikiran kita. 众善奉行 maksudnya apa? Harus banyak mempraktikkan kebajikan, kebaikan, memperbanyak melakukan kebajikan. Ya. 自净其意 maksudnya apa? Belajar untuk mensucikan hati dan pikiran kita, maka itulah yang dikatakan 四祖佛教. Artinya apa? Inilah ajaran para Buddha, ajaran para Tathagata. Nah, Buddha 2500 tahun yang lalu menyebutnya ini sebagai Owada Patimuka. 20 tahun setelah Buddha pencerahan, dia mengajarkan kepada pengikutnya jangan melakukan kejahatan, sucikan hati dan pikiran, perbanyak melakukan kebajikan. Inilah intinya ajaran para Tathagata atau para Buddha. Buddha masa lampau, sekarang dan akan datang, ajarannya adalah sama, mengajarkan kebajikan. Oleh sebab itu, kita sungguh beruntung. 虽然在末法世界 atau di dalam zaman kemunduran Dharma, 我们还能够听到佛教. Kita masih bisa mendengarkan ajaran Buddha. Kita masih mau memiliki keberuntungan mendengarkan Dharma. Bahkan dikatakan apa? 人生难得佛法难闻，人生难得经一得 佛法难闻，经一闻. Maksudnya apa? 人生难得, terlahir untuk menjadi manusia itu nggak gampang, nggak mudah. Itu butuh kumpulan karma kebajikan masa lampau. Tanpa karma dan kebajikan masa lampau, kita akan suka terlahir menjadi manusia. Susah sekali. Anda bisa terlahir di keluarga orang mampu, Anda bisa terlahir di keluarga orang yang lebih hebat. Itu kumpulan karma kehidupan lampau Anda memadai. Begitu juga seperti saya, suhu ya. 我不知道，你们知道吗？从小时候可能跟他一样的，跟小朋友那个一样的。我的邻居问我， pada saat suhu masih kecil, umur 5 tahun ya, mungkin sebelum sekolah ya. 我的邻居 apa tetangga saya itu banyak orang yang tanya kepada saya,
nanti kamu kalau udah besar jadi apa? Yang menceritakan makna kesel kita semuanya. Anda tahu nggak pada saat itu saya apa? Saya ingin jadi bante, saya ingin jadi suhu. Anda seperti mereka mana tahu bante seperti apa, suhu seperti apa. Tapi nggak tahu pada saat itu jawaban saya kepada semua orang jawabannya begitu. Ini adalah kumpulan kebajikan masa lalu sehingga saya itu bisa kehidupan saya sampai sekarang. Butuh proses yang panjang. Sehingga apa? Oh, ternyata saya lebih senang kehidupan saya seperti ini dan sampai sekarang saya menjalani kehidupan itu. Itu pun butuh karma kebajikan masa lalu. Ajaran Buddha itu mengajarkan mengenai bagaimana kita itu terbebas dari penderitaan. Buddha itu orang India. Kenapa kita mau hormat sama orang India? Kan woman yopan sih mah, Leo. Orang Buddha kan orang India. Ada hubungannya dengan kita nggak? Nggak ada. Kenapa kita mau hak? Kita mau menghormat kepada beliau. Kita bernama sekarang kepada beliau. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma, aku berlindung kepada Sangha. Kenapa? Kita memiliki sebuah keyakinan seperti itu. Kenapa Anda semua di sini beragama Buddha? Kenapa? Memensin Bojang. Kenapa? Kenapa? Beragama Buddha. Udah cocok. Cocok. Angel, kenapa? Nyaman. Hah? Nyaman. Nyaman. Pak Fong? Kenapa? Memensin Bojang. 我睡不觉， Hah? 我要离苦不老。 离苦得乐。Ayo, siapa? Nah, Ah, kenapa? ya belum nyaman. Nyaman. Susuk? Tenang hati. Tenang hati. Tenang hati. Oh, tenang hati. Mewah. Melepas kesengsaraan. Melepaskan salah. 你们知道吗？每个人他有自己的答案。Setiap orang memiliki jawabannya sendiri. Bukan kita beragama Buddha oleh karena keturunan kita, papa mama kita beragama Buddha sehingga kita beragama Buddha, atau karena kita menikah terus beragama Buddha, atau karena kita dipengaruhi orang terus kita beragama Buddha, atau oleh sesuatu mungkin mukjizat terus kita beragama Buddha. Tetapi tujuan yang sesungguhnya adalah ini adalah jodoh. Anda telah memiliki karma dan ikatan jodoh beragama Buddha sehingga apa? Tujuannya adalah liku dalam. Kita semua ingin terbebas, ketenangan, kenyamanan, ingin ketenangan, ingin kedamaian. Semuanya orang. Kenapa kita belajar beragama Buddha? Karena ada satu tujuan, yaitu apa? Kita ingin terbebas dari ajaran Buddha. Bahkan Buddha mengatakan, Dharma itu indah pada awalnya, Dharma itu indah pada pertengahannya, Dharma itu indah pada akhirnya. Maksudnya apa? Kita belajar Dharma itu indah per awalnya apa? Kita pada saat melihat Dharma, kita mendengar Dharma, itu kita menemukan sesuatu kebahagiaan, kedamaian. Karena saya ingin mencari sesuatu yang ingin saya cari, yaitu terbebas dari apa? Buddha mengatakan 4 ajaran, ya, ku, ji, mie, tao. Ku itu apa? Bahwa kehidupan ini penderitaan. Coba, 最近啊，好像昨天啊，火山爆发。Simisan kan Gunung Semeru, dalam bahasa Mandarinnya itu Simisan, Semeru. Coba meletus. Kita lihat pada Omi Tauhud menderita. Kita masih memiliki karma baik dan keberuntungan, hidup kita tidak seperti mereka sekarang. Fana, ku, menderita. Penderitaan itu ada sebabnya. Sebabnya itu apa? Ya, ku, ji itu sebab. Sebab penderitaan apa? Tan, zen, zi. Apa itu tan? Serakah. Saya ingin dihargai, saya ingin dihormati,
Saya ingin ini kurang, ini kurang lebih, sehingga apa? Dia bohong sana, bohong sini. Kurang hidupnya. Serakah dia. Kan, benci, kebencian. Pada saat orang mengungkap sebuah kebenaran, dia benci sama semuanya. Benci, dia timbul kebencian yang akhirnya apa? Dia seperti Asura. Asura itu apa? Makhluk yang penuh dengan kebencian. Apa? Bodoh, kebodohan. Karena tiga hal inilah yang menjadi sumber utama serakah, kebencian, dan kebodohan. Inilah sumber penderitaan. Ada mie, apa itu? Bahwa penderitaan itu bisa lenyap. Lenyapnya penderitaan itu apa? Sebuah kebahagiaan yang ingin Anda cari. Anutara samyak sambodi, kebahagiaan yang kita tuju. Orang itu menderita nggak? Anda keinginan Anda nggak tercapai, menderita nggak? Pada saat Anda benci sama orang, menderita nggak? Bahkan Anda punya uang pun menderita apa coba? Takut diambil orang, takut ini saya nanam saham ini nanti jatuh, takut nanti nggak cukup, takut kebakaran, semuanya takut, khawatir, penderitaan. Oleh sebab itu, kenapa Buddha 2600 tahun yang lalu mengajarkan sebuah dharma? Dharma itu adalah sebuah kebenaran. Ini loh ajaran saya, mengajarkan bahwa manusia itu kunci meta, atau jalannya, atau boleh dikatakan jalan mulia berujung delapan. Para mahasiswa tahu semua ya, tahu ya. Yang pertama apa? Cencien, pandangannya harus benar. Kalau orang sekarang bilangnya positive thinking, momen dan koma, kantor fungsi pada momen dan niento, positif bisa nggak? Bisa nggak? Belum tentu. Kadang-kadang apa? Kita itu dibohongi oleh apa? Bentuk luar. Bahkan di Cingkangcing dikatakan, kalau ada manusia yang mencari saya dalam bentuk, mencari saya dalam suara, mencari saya dalam wujud, maka dia tidak akan menemukan jalan. Artinya apa? Woman terliukan, kita punya 6 indera ini adalah sumber pintu, kalau kita katakan buara, pintu untuk kita latihan. Apa? Pada saat mata kita melihat yang nggak kita suka, menderita nggak? Anak, ini yang anak ngomong, pada saat melihat orang cantik, seneng nggak Rema? Angel, melihat orang ganteng, seneng nggak? Seneng. Paling lihat artis Korea, seneng ya. Itulah yang mata kita itu dibohongi oleh bentuk luar. Kita nggak tahu sesungguhnya. Pada saat melihat sesuatu yang nggak kita sukai, karena menderita. Inilah yang kenapa Buddha katakan belajarlah melatih niman terliukan. Liu itu banyak sekali, nanti ke depan sudah akan jelaskan. Mata, dari mata pun banyak sekali penderitaan fana. Hanya kita punya mata ini ya, sudah ribuan penderitaan yang kita peroleh dari mata. Bahkan banyak sekali dari mata pun kita mendapatkan kebahagiaan. Pada saat melihat Foxiang, Xianghao, Chuangyo, penuh wibawa, melihat Kupang yang indah, Anda senang nggak? Saya Sri Lanka saya pada saat saya di Sri Lanka, Kuafungnya, saya sangat luar biasa sekali, saya bangga sekali. Saya datang ke Sri Lanka seperti kembali ke kampung halaman. Nah, kesemua Sinli, saya datang ke Sri Lanka itu seperti saya pulang kampung. Saya datang ke Foyase tahu nggak? Buddha Tut relik tempel, di situ ada namanya wihara relik gigi Buddha. Itu udah ribuan tahun dan tempat suci. Itu kalau sebelum pandemi itu yang datang ke situ tuh ribuan orang, jutaan orang.
bukan hanya umat Buddha saja, tetapi umat non-Buddha pun datang karena dia yakin religi Buddha memiliki Tuhan. Saya datang ke situ pertama kali datang ke Sri Lanka Nimen Setama yang keseho bocan, saya berdiri di atas lutut, saya nangis. Saya nangis. Saya seperti kembali ke kampung halaman. Saya kembali seperti melihat Buddha. Hati saya tuh tenang, damai. Karena itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat melihat sesuatu yang kita sukai timbullah kebahagiaan. Tetapi pada saat melihat yang nggak kita sukai, penderitaan. Yenci. Dari kita punya indera telinga. Pada saat ada orang yang ngomong kita marah kan? Gimana ya sensi? Sensi. 我们听到不好的消息有没有生气？ Marah. Ada orang yang ngomongin kita, atau ada kita mendengar sesuatu yang gak kita sukai, atau kita mendengar gosip-gosip, 我们也是气烦嘛, menderita. Tapi pada saat melihat yang kita sukai, dengar musik yang kita sukai, senang. Senang. Ini yang menjiwai. Aneh nggak? Antara suka dan tidak suka, fanau, kuailah, penderitaan dan kebahagiaan. Dari diri kita itu kita bisa belajar banyak. Bahkan dikatakan kita belajar 6 indera itu, ya Kuafung, itu adalah basicnya kita latihan meditasi. Makanya apa? Ada dikatakan liu miao. Apa itu? 6 pintu untuk memasuki alam meditasi. Jadi meditasi itu enggak hanya sekali 2 kali, tapi harus dilatih. Kita punya telinga. Meditasi susah, suruh anak-anak konsep. Nah, itu betul latihan. Meditasi kan banyak caranya, pocong tuh, banyak modelnya. Ya, dari telinga muncul penderitaan juga. Pikan dari hidung. Pada saat mencium bau yang tidak enak, hancur aja. Ini kok kata liuhana, hancur, menderita. Ini kalau melihatnya ini mencium bau yang tidak enak pun menderita. Kenapa bisa begitu? Cina bisa. Pada hidup suruh. Hah? Pada hidup begitu. Mereka senang bahagia. Betul. Kuailah, kuailah. Ya, jadi begitu. Dari mulut kita punya sedan lidah. Pada saat kita memakan makanan yang tidak kita suka, timbul penderitaan, dimarah. Ini masaknya apa? Ini rasanya kok asin. Ini kok rasanya nggak ada rasa, hambar. Kita marahin istri kita marahin tukang masaknya. Marah, amat. Dari sentuhan juga sama. Kita punya yang sentuhan. Kita punya apa? Sentuhan. Sama. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak, teman-teman, ibu Dharma yang budiman, bahwa Buddha mengajarkan hakikat kehidupan, mengajarkan dharma yang indah, dharma yang bisa mengantarkan kita menuju jalan pencerahan itu. Sehingga apa? Kita beragama Buddha. Saya yakin bahwa jalan ini, jalan yang bisa mengantarkan saya terbebas dari penderitaan, mencapai sebuah kebahagiaan. Oleh sebab itu, sederhana sekali bahwa untuk memahami ajaran Buddha, yang pertama, apa sebenarnya ajaran Buddha itu? Ya, sederhana sekali. Apa? Jangan melakukan kejahatan, perbanyak melakukan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Sederhana sekali. Jangan apa? Jadi nanti kalau ada orang yang tanya, ajaran Buddha apa ya? Enggak tahu saya. Sederhana sekali.
Bahkan apa? Ada yang doa yang paling maju, sarwe satwa bawantu sugi kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Coba, ajaran Buddha itu sangat luar biasa sekali, mengajarkan tentang sebuah kebenaran. Kebenaran itulah yang kita belajar dari diri kita sendiri. Nimen nengkau kaibian ziji, justru kaibian nimen de mili. Artinya apa? Anda bisa merubah diri Anda, artinya Anda merubah nasib Anda. Seperti saya kasih contoh saya sendiri lah. Dulu saya juga nggak bisa bahasa Mandarin. Ichiwa atau buhui, ichiwa atau buhui, dan saya tahu hidup itu bisa dirubah. Bahkan dulu waktu saya di Taiwan 6 tahun, setiap sore itu saya mendengar lagu begini. Sampun dicutia, jipun kau bakya, Aja. aja ya. Tahu nggak artinya apa? Itu yang dari Sibolga nggak tahu. Itu mahasiswa saya dari Sibolga ya. Tahu ya, kan dia. Tahu lagunya nggak tahu artinya. Nggak tahu deh. Sampun dicutia apa? 3 bagian atau 30% itu langit yang menentukan. Cipun 7 bagian atau 70% itu adalah kau bakpia. Kau bakpia itu apa? Kau nimen tenuli loh. Tergantung dari bagaimana kita berjuang. Ini sesuai dengan ajaran Buddha. Kita karma masa lampau, yepao. Karma masa lampau disebut yepao. Ada namanya shenpao, karma sekarang, atau hopao, karma yang akan datang. Karma sekarang ini menentukan. Bahkan Buddha mengatakan untuk melihat kehidupan lampau, lihatlah kondisi Anda sekarang. Kalau kondisi Anda sekarang beruntung, artinya apa? Kehidupan masa lampau Anda baik. Untuk melihat kehidupan yang akan datang, lihatlah perbuatan Anda sekarang. Jadi perbuatan Anda sekarang itu menentukan Anda kehidupan yang akan datang terlahir di alam mana. Kita contoh yang lalu, pasti itu kehidupan lampaunya akan hidup di alam derita. Bahkan dikatakan ya, justru ada namanya biku preta, alam para biku, karena dia salah. Ada. Nah, oleh sebab itu, setelah kita tahu, saya agama Buddha, kita harus tahu, kita harus mau belajar. Belajar apa? Kita mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri bagaimana suhu mau latihan. Anda secara tidak langsung Anda sudah belajar itu. Di dalam hati Anda itu apa? Muncul aditana, tekad. Walaupun jauh dari kelapa gading datang ke sini apa? Saya ingin melihat Buddha. Saya ingin melihat Buddha, saya ingin doa. Melihat Buddha artinya apa? Melihat pencerahan dalam diri sendiri. Bahkan di dalam Mahayana dikatakan, maksudnya apa? Setiap orang itu bisa menjadi seorang Buddha. Dan di dalam batin setiap makhluk itu ada namanya benih-benih kebudahan. Nah, Anda sekarang datang ke tempat ini adalah untuk menggali benih-benih kebudahan Anda, untuk menggali benih-benih kesadaran yang Anda miliki, yang mungkin selama ini ditutupi oleh kekotoran batin. Apa itu kekotoran batin? Serakah, benci, bodoh, sombong, angkuh, angkara murka, banyak sekali. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwa hati kita ini adalah hati pencerahan, atau boleh dikatakan bahasa sederhana, permata, hati kita itu diibaratkan permata yang berharga, maka hari ini Anda datang ke wihara adalah menggali tentang batin pencerahan Anda, kesadaran Anda. Jangan sampai jatuh ke sumur yang sama. Oleh sebab itu, setelah kita tahu bahwa
Dharma itu bisa mengantarkan kita menuju jalan kebebasan, maka mau nggak mau kita harus belajar. Belajarnya bagaimana? Pelan-pelan, info banyak, kita ikut Yangkin, meditasi, bahkan Pak Fung kemarin diskusi dengan saya sore ya kemarin ya. Nah, tentu nanti diadain kelas Mandarin untuk anak. Oh oke, boleh, saya suka. Makanya nanti coba bantu promosiin ya, Raymond. Untuk anak-anak suruh buka kelas Mandarin untuk anak-anak free. Ya, nanti itu murid 1 sudah ada. Ya. Hari Minggu jam 9 free. Silakan begitu untuk anak-anak biar anak-anak mau datang melihara. Ya, tapi tempatnya terbatas ya. Pak Fung ya. Tolong dibantu ya sama Angel. Bantu yang anak-anak kan banyak tuh anak-anak. Nanti suhu kan punya basic Mandarin. Jadi nanti setiap hari Minggu jam 9 ya mungkin setengah jam ajarin Mandarin. Nah selanjutnya nanti ada mahasiswa ini nanti mereka biar membina anak sekolah minggu. Jadi dari band. Oh boleh. Nanti bandnya ya. Coba nanti saya diskusi dengan itu. Ya ada 1 anak nggak apa-apa nanti diajarin gambar atau apa. Kalau belajar bahasa Mandarin suku, Ya, yang kecil sama yang gede sama-sama kan nggak bisa, jadi sama. Oke. Karena saya punya basic Mandarin juga. Saya 6 tahun di Taiwan. Kalau nggak dipakai juga sayang. Dulu wacana memang begitu suruh sampai yang family tapi tidak dijalankan. Hanya omong doang sudah. Ya memang bisa bahasa Mandarin. Memang sih. Ya. Siapa namanya itu tadi? Yep. Saya. Oke ya. Jadi luar biasa. Sekali lagi mengenal ajaran Buddha gampang sekali. Ya. Ulas lagi. Ya. 诸恶魔作，众善奉行，自勤其意，自助佛教。Jangan melakukan kejahatan, perbanyak melakukan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Ya, hari ini sedikit saja yang harus kita pahami. Jadi jangan banyak-banyak, nanti banyak-banyak pusing, kencientan. Ya, dan kita yang inginkan adalah bagaimana kita datang ke tempat ini, bahwa tempat ini kita belajar mengenal diri sendiri. Tempat ini jadi tempat yang indah, nyaman bagi siapa saja. Sehingga apa? Yo chu biing. Apa yang dia inginkan, dia berdoa ke Fokusa cepat terkabul. Saya yakin itu. Bahkan dikatakan apa? Sudah jadi nama panjang lagi. Ya. 众生被捆无量苦彼身，观音一迷离能救世前苦. Maksudnya apa? Pada saat ada makhluk yang sedang dalam kesusahan, dengan ketulusan dia mengucap nama Kuan Yin, maka kekuatan gaib Kuan Yin itu akan menolong. Saya percaya itu banget. Saya percaya itu karena itu sudah praktekkan. Ya, nah mungkin itu yang bisa Su sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Om Silakan.